Apakah ini bener-bener keren parah, geng? All New Honda Beat 2024 udah meluncur dengan harga 18 jutaan nih. Ciao, bentornato nel canale Automotive Chanderis. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya geng. Dan untuk di kesempatan video kali ini langsung aja yuk geng, kita ngebahas pendatang baru dari Honda. Apakah sosok motor ini akan melanjutkan kedikdayaan Honda Beat generasi sebelumnya menjadi tulang punggung penjualan dari Honda? Apalagi kalau bukan All New Honda Beat 2024 yang kabarnya ini sebenarnya udah dari lama ya guys ya, kita menanti-nantikan kehadiran dari All New Honda Beat 2024 yang kemarin itu sempat banget menjadi teka-teki nih, apakah jadi, apakah enggak, apakah jadi, apa enggak. Dan ternyata Honda di pertanggal 2 ataupun 3 Juni ini ya guys ya, resmi meluncurkan All New Honda Beat 2024. Dan bagaimana tampilannya serta apakah memuaskan hasrat dahaga kalian sebagai pecinta sepeda motor ya guys ya, terutama yang suka Beat gitulah. Apakah ini benar-benar menjawab keraguan kalian atau ekspektasi kalian? Ini sesuai nggak nih kira-kira? Langsung aja yuk kita bahas tentang All New Honda Beat 2024 yang terdapat banyak upgrade ternyata geng. Dan dari mulai fitur, terus keamanan, terus desain, serta tampilannya. Dan apakah cakep? Ya udah, langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng geng. Dan untuk penampilannya sebenarnya seperti yang kita tahu ya guys ya, desainer Honda itu ya, menurut saya sendiri bisa dikatakan mereka itu selalu 90% berhasil membuat desainnya. Dan untuk yang sekarang ini kita akan menyoroti tentang Beat Street ya guys ya, yang ternyata bener geng, sesuai dugaan dari empunya otomotif yang katanya akan menjadi next level ataupun mempunyai kelas tersendiri. Ternyata bener di sini All New Honda Beat yang Street ya guys ya, ternyata mereka itu memberikan nuansa yang berbeda, rasa yang berbeda, karena untuk yang Beat Street sekarang itu udah dijejali ataupun menggunakan kaki-kaki yang lebih gambot, sehingga bener kalau Beat Street ini akan menjadi apa itu namanya, bisa dibilang kelas tersendiri ya guys ya. Kalau ada Scoopy di kelas middle ataupun ada PCX di kelas high-nya, berarti ini ada Beat Street yang bakal diarahkan ke retro klasik dan menjadi fashion di kelas low end-nya geng. Dan perbedaannya apa aja sih? Apakah bener menjawab ekspektasi kita? Ya udah yuk kita pil bareng-bareng ya guys ya. Untuk yang pertama, apalagi kalau bukan desainnya geng, yuk kita langsung bahas soal desain dari All New Honda Beat ini geng. Ada 3 tipe ya guys ya, ada tipe CBS, ISS ataupun Deluxe ya guys ya. Dan di depan kita ini ada tipe Deluxe. Untuk desainnya sendiri sebenarnya nggak terlalu berubah jauh ya guys ya, masih mengandalkan sudut-sudut yang tajam, kesan sporty, kesan lincahnya ini masih dapat banget. Kita akan menemukan pertemuan sudut yang lancip-lancip dengan menggunakan kaki-kaki ataupun ring 14 seperti itu geng. Dan ini sih nggak terlalu apa ya guys ya, bisa dikatakan nggak terlalu improvement yang berbeda jauh. Ternyata desainer ataupun Honda masih main aman. Dan untuk di area speedometer masih mempertahankan analog serta digitalnya, tapi dengan apa itu eksekusi permainan desain yang bisa dikatakan ciamik banget geng di sini geng. Ada kombinasi bundar sama persegi panjangnya ya guys ya, dengan tentunya indikator-indikator yang dapat membantu kita memahami kondisi motornya geng. Dan untuk perlampuan udah pasti menggunakan full LED ya guys ya. Untuk lampunya sendiri ternyata emang perubahannya itu bisa dikatakan cukup masif ya guys ya. Ada yang mengatakan ini Honda Beat ini, All New Honda Beat ini sebagai baby Vario. Ya bisa kalian lihat sendiri geng, karena tampilannya itu mirip sama Vario yang injeksi yang generasi pertama apa
apa ya guys ya, kalau nggak salah seperti itu ya guys ya. Dan untuk di area buritan, di area stop lamp kalian akan menemukan bentuk stop lamp ternyata tampilannya mirip-mirip Beat yang generasi 2014-an ya guys ya, kalau nggak salah Beat Robot ya guys ya. Dan dengan handlebar yang ternyata nggak terlalu berbeda jauh dari generasi sebelumnya geng. Dan di bentuk lampu stop lampnya ternyata bentuknya masih runcing-runcing dengan apa ya guys ya, desain yang nggak terlalu tegas. Istilahnya ini desainnya masih bisa dikatakan desain-desain aman dan kalem seperti itu geng. Dan di area kaki-kaki ternyata Beat yang ini dilak menggunakan ring 14 geng. Dan untuk Beat Street sendiri, kendati dia itu nggak menggunakan keyless seperti versi dilak, ternyata ini sudah tersedia anti maling juga geng. Jadi buat teman-teman nantinya yang mau meminang si Beat ini di varian apapun, ternyata udah disediakan fitur anti maling kalau yang di Beat Street ini. Dan Beat Deluxe itu udah menggunakan keyless ataupun smart key. Dan tentu aja ini menjadi kabar gembira angin segar buat kalian yang mau meminang Beat. Ya istilahnya apa ya, kenyamanan hati, ketentraman hati, dan nggak takut dimaling itu udah bertambah seperti itu ya guys ya. Dan untuk tampilan dari Beat Street seperti ini geng, desainnya masih sama seperti Beat Deluxe. Di area muka, di area headlamp seperti ini ternyata. Dan ternyata di area headlamp, di lampu utamanya bisa dikatakan cukup gede ya guys ya, cukup lebar seperti ini. Dan ada DRL di area atas. Untuk stangnya menggunakan naked handlebar seperti Beat Street generasi sebelumnya seperti ini geng. Dan untuk itu namanya speedometernya menggunakan digital ya guys ya, dengan tulisan Honda berwarna putih. Dan untuk kaki-kakinya, nah ini mungkin arah Honda memilih Beat Street sebagai apa itu namanya, kelas style, kelas fashion ya, karena ini ya guys ya, bannya diganti menggunakan ring 12 kayaknya milik si Scoopy ya guys ya. Dan di area bodinya ini juga nggak terlalu berbeda jauh dari generasi sebelumnya, masih ada aura-aura sportinya, kalian bisa lihat lekukan di sana. Dan menggunakan ada stiker Beat warna putih dan permainan stiker yang berani di sana guys ya, menunjukkan aura-aura anak muda nih Honda Beat Street buat anak muda, bisa banget, cocok banget seperti itu main kalian ya. Dan untuk apa itu namanya, untuk tampilan dari Beat Street sendiri ya ternyata memang Honda merubahnya ya guys ya, sesuai dengan prediksi para pengamat otomotif ya guys ya, membuat Beat Street ini menjadi kelas fashion di low end Honda seperti itu geng. Dan untuk konsumsi BBM ternyata ya seperti ini geng, 60,5 km per liter ya. Ini bisa dibilang emang Honda ingin mempertahankan ya guys ya, kalau dia itu emang raja irit mungkin ya di kelas ini ya guys ya, di kelas entry levelnya seperti itu mungkin geng. Oke deh, lanjut yuk, kita sekarang menuju ke perbedaan ataupun perubahan apalagi yang cukup masif di Honda Beat ini geng. Kita akan menemukan di area stangnya geng. Di area cover stang kita akan menemukan bentuk visor yang ternyata berubah sesuai prediksi dan terawangan-terawangan seperti itulah geng. Dan di area visor sini ternyata bentuknya emang menjadi lebih apa ya guys ya, lebih kompak ya guys ya, nggak terlalu yang ciut banget seperti itu ataupun seperti apa. Dan kita rangkum ya guys ya, untuk perubahan-perubahan yang terjadi di Beat ini ada anti maling, ada smart key untuk versi Deluxe, ada terus untuk ban ataupun kaki-kaki juga berubah, ada power charger, dan apa namanya, bagasinya 12 liter. Dan untuk harganya dimulai dari 18 sampai 20 jutaan geng. Oke geng, makasih banget, sampai ketemu lagi dah.